Windows 11 dan Ubuntu. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febianti dengan NIM 068. Dan di sini ada rekan saya. Nama saya Mutiara Safira dengan NIM 048. Nama saya Diki Rahmatul Rahman dengan NIM 015. Nama saya Alif Andika dengan NIM 005. Nah, kira-kira seperti apa sih langkah-langkah untuk melakukan instalasi dual boot Windows dan juga Linux? Langsung aja simak videonya. Oke teman-teman, saat memulai instalasi untuk masuk ke pengaturan BIOS, tadi kami mengetik ataupun menekan beberapa tombol keyboard. Tadi sini kami menekan untuk yang delete, backspace dan juga beberapa tombol lainnya, dan dia masuk ke pengaturan untuk BIOS-nya ya teman-teman. Di sini ada CPU specification-nya muncul, lalu di sini kita bisa mengatur untuk boot priority-nya. Di sini teman-teman juga bisa ke setting, terus ke boot, lalu di sini boot option-nya. Untuk yang pertama itu kita pilih yang UEFI vendor choice. Ini tuh enable untuk nama dari flashdisk kita yang sudah kita rupos dengan Windows 11. Jadi untuk instalasi pertama dual boot, kita melakukan instalasi dulu pada Windows 11. Lalu di sini sudah UEFI, di sini juga dia UEFI yang pertama ya untuk priority-nya. Lalu kita tekan untuk F10, lalu yes, sini sudah mulai untuk melakukan instalasi. Teman-teman bisa memilih untuk bahasa dari settingan si Windows ini. Kita bisa memilih English ataupun Indonesia ya. Cuman kita di sini langsung aja klik next. Lalu di sini keyboardnya English, kemudian I agree, everything. Nah, kita klik next. Lalu ini I don't have okay. Lalu kita tunggu ya. Lalu di sini kita bisa memilih Windows manapun sesuai yang kita inginkan. Jadi kita pilih yang home aja, klik next. Lalu kita tunggu lagi. Lalu kita scroll aja ya untuk si lisensinya ini. Lalu kita klik next. Dan kita tunggu untuk proses instalasinya mulai. Di sini sudah ada beberapa partisi yang sisa settingan sebelumnya. Jadi kita fungsinya adalah menghapus dulu atau mendelete partisi-partisi yang sudah tidak digunakan, karena nanti kita akan membuat konfigurasi untuk partisi barunya. Di sini caranya tinggal klik aja, lalu kita delete partition. Nanti dia akan masuk lagi untuk ke unallocated space. Lalu kita atur untuk ukuran partisinya. Di sini kami ingin membuat 4 partisi ya, karena yang satu partisinya itu nanti akan kami gunakan untuk unallocated space Linux Ubuntu-nya. Lalu di sini untuk Windows-nya kita klik dulu di unallocated space, kita buat partisi dengan klik create partition. Untuk partisi C-nya kita buat menjadi 120 GB agar lebih aman. Di sini 120 dikali 1024 1024 menjadi 122.880. Di sini kita klik apply, lalu kita tunggu untuk partisinya, lalu kita ke unallocated lagi, kita create partition lagi, lalu kita buat untuk partisi D-nya data 30 GB jadi 30720. Kita klik apply, lalu ke unallocated lagi, kita create partition lagi. Dan yang terakhir untuk partisi E kita buat 30 GB juga 30720, apply. Lalu untuk unallocated space kita biarkan saja karena dia nanti untuk Ubuntu-nya. Nah baru itu kita klik untuk partisi yang 120 GB nya untuk primary menjadi C dan klik next. Lalu tunggu hingga proses installing Windows 11 nya selesai 100%. Lalu silakan menunggu untuk installingnya selesai. Untuk instalasinya pun selesai. Di sini kita bisa memilih region ataupun negara kita di mana. Kita bisa pilih Indonesia. Lalu untuk keyboardnya kita bisa pilih yang US. Bisa kita skip aja. Ini bisa kita I don't have internet. Ini bisa kita ketikkan untuk namanya. Di sini kita pakai kelompok 4. Lalu klik next. Passwordnya 123. Ini pertanyaan untuk kayak misalkan nanti login. Setelah itu kita bisa accept dan menunggu lagi untuk proses instalasi. Nanti dia akan menampilkan tampilan high ataupun bahwa ini tuh indikator kalau instalasi sudah selesai. Lalu kita tunggu hingga komputer menyelesaikan proses instalasinya dan pastikan untuk tidak mematikan komputer. Baik, untuk proses instalasinya sudah selesai. Di sini kita bisa mengecek apakah partisi yang sudah kita buat tadi sudah ada. Kita bisa klik di file manager. Nah di sini bisa klik di disk PC. Nah ini local disk tadi yang 120 untuk yang C atau primary. Lalu untuk yang D-nya kita punya
GB, dan untuk yang E itu dia punya 30 GB juga. Untuk rename bisa langsung di sini atau bisa ngecek di klik kanan pada icon Windows lalu disk management. Setelah itu di sini akan muncul ya untuk partisinya, dan ini ada unallocated space-nya dia untuk Linux nanti, tapi untuk yang partisi ini bisa kita rename dulu. Misalkan di file manager untuk yang D kita mau menyimpan untuk data kuliah misal, kita bisa continue, nanti dia terganti lokal disk E misalkan data kerja gitu. Lalu nah, selesai. Setelah itu kita bisa melakukan untuk instalasi dual boot. Untuk alur instalasi Linux Ubuntu Dual Boot juga masih sama ya teman-teman. Di sini tinggal masuk aja untuk ke settingan bootnya. Terus di sini kita pilih boot option 1-nya itu menggunakan flash disk yang sudah dirufus dengan Linux Ubuntu kita. Jadi untuk prosesnya itu mirip dengan Windows 11, cuman bedanya sekarang untuk flash disk kita itu sudah dirufus dengan ISO Linux Ubuntu. Dan di sini tinggal kita klik aja untuk F10 dan menyimpan konfigurasinya. Lalu nanti saat muncul tampilan instalasi Linux Ubuntu, kita bisa klik untuk yang try install Ubuntu-nya. Jika sudah mengklik try install Ubuntu, biasanya nanti akan langsung diarahkan ke halaman utamanya. Lalu kita bisa klik untuk install Ubuntu yang ikonnya itu ada di sebelah pojok kanan bawah. Lalu di sini dia akan mulai prepare untuk melakukan konfigurasi lanjutan. Di sini kita pilih untuk bahasanya, kita pilih yang English aja, di next. Lalu untuk keyboardnya kita pakai yang US, kita klik next, dan do not connect to the internet, kita klik next lagi. Selanjutnya di sini kita pilih yang install Ubuntu interactive installation, kita klik next aja. Settingannya masih sama ya, kita pakai default selection, dan di sini juga kita klik next. Karena kita ingin melakukan konfigurasi membagi partisi menjadi 3 partisi di Linux, kita pilih yang manual installation. Kita atur untuk partisinya dengan klik pada flip space-nya. Di sini 51200 sebagai F7, lalu mount point-nya dia pakai slash. Kita klik OK. Lalu di sini untuk partisi kedua 8192. Sini pilih yang swap, mount point-nya dia otomatis hilang, lalu klik OK, lalu pada free space lagi kita klik plus, lalu di sini untuk yang semua sisanya tadi di sini X4-nya tetap, dan untuk mount point-nya kita pilih jadi home, lalu kita klik OK, lalu setelah itu kita klik next. Dan baru ini untuk nama kelompok 4, passwordnya 123, klik next. Kita pilih lokasi juga lalu install. Dan di sini kita tunggu hingga proses installnya selesai. Di sini cukup lama. Lalu setelah instalasi selesai, kita bisa klik restart now dan pastikan flash disk yang tertancap di PC kita itu sudah dicabut ya, agar tidak melakukan instalasi ulang. Lalu di sini kita bisa login menggunakan akun atau user yang tadi kita sudah registrasi. Masukkan passwordnya 123. Lalu kita klik enter. Nah, di sini nanti dia akan memunculkan tampilan atau halaman utama dari OS Linux kita. Dan di sini untuk proses instalasinya sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung restart Ubuntu-nya jika ingin switch ke Windows 11, dan proses instalasi dual boot Linux Ubuntu dan Windows 11 sudah selesai. Cukup sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.